Jadi tahlil ini hubungannya dengan proses Islamisasi di Nusantara, ya. Karena itu menjadi ciri khas di Nusantara. Kalau kita melihat proses Islamisasi di Nusantara, ya, satu hal yang pertama kali, catatan kuno menunjuk bahwa sekitar tahun 674 Masehi, ya, sudah ada saudagar dari Timur Tengah yang datang ke Jawa, ya. Waktu itu di Jawa ada kerajaan namanya Kalingga, dipimpin seorang perempuan namanya Ratu Sima, ya. Itu saudagar dari Timur Tengah datang di sini dan kemudian dia menimbulkan semacam kekisruan di kerajaan Kalingga. Itu sebabnya Islam tidak bisa berkembang, ya. Nah, kira-kira abad 9 Masehi ada catatan orang-orang suku Lor, ya, orang-orang Jawana dan orang-orang Sabankara itu dari wilayah Lorestan, ya. Wilayah Lorestan itu adalah wilayah yang sekarang masuk provinsi Lorestan di Iran, daerah Persia. Itu dicatat pernah datang ke Nusantara, ya. Itu tahun 980-an. Orang Lor tinggal di Jawa, di kampung namanya Loram, itu di wilayah pesisir, sekarang masuk daerah Kudus, desa Loram, karena orang Lor. Orang Jawana itu tinggal di daerah Sumatera, di wilayah Sriwijaya. Sabankara juga tinggal di sini, ya. Setelah berlangsung beberapa puluh tahun, orang Lor ini menyebar, termasuk ke wilayah daerah Bluro di sekitar Gunung Kendeng, membangun wilayah, ya. Inilah nanti dicatat dalam prasasti Loram, ya, yang akan menyerang kerajaan Wotan Mas yang dipimpin Dharma Wangsa, ya. Itulah yang dikenal dengan nama Haji Worawari dari Loram. Itu orang Persia sebetulnya, ya. Nah, setelah berhasil menjatuhkan kekuasaan Dharma Wangsa, menantu Dharma Wangsa, Airlangga, melakukan pembalasan, ya. Disitulah dihabisi orang-orang dari Lor, ya. Kita tidak tahu sisa-sisa dari Lor, cuma ada jejak-jejak wilayah-wilayah yang pernah dihuni orang Lor, termasuk dibentuknya desa Loran dan Lerang, ya. Termasuk makam kuno Fatimah binti Maimun, ya, yang ada di Leran, Gresik. Itu adalah sisa orang Lor, ya. Kronologi makamnya menunjukkan tahun 1082 Masehi, ya. Dan di situ jelas beliau mati terbunuh, ya, karena di dalam inskripsi disebutkan ini makam Syahidah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, ya, Syahidah orang yang mati syahid. Habis, ya. Nah, di dalam kitab Mu'asror, ya, yang di dalam naskah Jawa disebut kitab Musoror, itu dikisahkan Sultan Al-Gabah dari negeri Rum pernah mengirim 20.000 keluarga ke Jawa, ya. Tapi seluruhnya mati terbunuh, ya. Lalu Sultan Al-Gabah mengirim lagi
2.000 keluarga ke Jawa. Ternyata habis juga, tinggal 200 orang. Saat itulah Sultan Agaba digambarkan mengirim ulama-ulama yang dianggap punya karomah untuk mengusahakan agar Jawa bisa dihuni umat Islam. Lalu berangkatlah beberapa ulama datang ke Jawa. Salah satu di antara ulama itu melakukan usaha ikhtiar numbali tanah Jawa. Beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, sampai kemudian beliau naik ke Gunung Tidar. Gunung Tidar itu di Jawa Tengah. Tidar itu basa Jawa kuno, basa Kawi, artinya mati. Jadi Gunung Tidar itu gunung kematian. Itulah dinaiki sama ulama yang numbali tanah Jawa. Ulama itulah yang dikenal dengan nama Syekh Subakir. Saya kira nama Syekh Subakir ini sudah jadi legenda di Jawa. Itu adalah beliau ulama pertama dari Persia yang datang di Jawa, mengusahakan agar Jawa bisa dihuni umat Islam. Jadi setiap kali ada umat Islam datang ke Jawa, selalu habis dibunuh. Itu catatan sejarah yang bisa kita terima dari zaman kuno. Nah, setelah itu Syekh Subakir di puncak Gunung Tidar bertemu dengan penguasa ruhani Jawa, danyangi wong Jawa namanya Kiai Semar. Bertemu bicara, kenapa umat Islam selalu mati terbunuh? Dan yang Semar mengatakan, sama, penganut agama Jawa Kapitayan juga banyak mati dibunuh di sini. Kenapa? Karena ada agama yang asalnya dari India Selatan, agama Tantrayana. Itu agama yang upacaranya menggunakan korban manusia. Jadi anak-anak usia 10 tahun disembelih di tengah setra, kemudian mereka melakukan ibadah di situ. Ibadah Tantrayana inilah yang disebut dengan Pancamakara atau Molimo, terdiri dari Mamsa, Matsya, Madhya, Maituna, dan Mudra. Dan ini banyak dianut oleh para kesatria, karena orang yang mengamalkan ajaran Tantrayana, terutama yang melakukan upacara Molimo atau Pancamakara, itu dikenal memiliki kesaktian luar biasa. Orangnya tidak bisa dibunuh. Kalau dibacok dengan pedang, pedangnya pasti putus. Ditombak, tombaknya patah. Jadi dulu ada orang yang punya kesaktian begitu, tapi ini dengan cara upacara Molimo, korbannya manusia. Jantungnya dimakan, darahnya diminum. Jadi orang zaman dulu kalau sudah mendengar nama Bhairawa Tantra, sudah ketakutan. Orang Indonesia ini luar biasa, terutama di Jawa. Itu sebabnya sulit. Nah, itulah setelah ketemu Kiai Semar dan melakukan perjanjian dengan Kiai Semar untuk sama-sama melawan kekuatan para Bhairawa, Syekh Subakir dikisahkan kembali ke Persia. Nah, setelah itu rupanya Jawa sudah mulai dihuni umat Islam, tetapi umat Islam yang tinggal di Jawa orang-orang Cina. Jadi Muslim awal yang tinggal di Jawa itu orang Cina. Sampai tahun 1400-an penduduk Jawa masih belum beragama Islam. Disitulah sampai zaman Wali Songo. Di sini. Nah,
pada masa zaman Wali Songo itu sudah mulai ada pemukiman Islam, tetapi aturan ya, kehidupan masyarakat itu masih dibagi menjadi dua: masyarakat yang tinggal di keraton dan masyarakat yang tinggal di luar keraton. Masyarakat yang tinggal di dalam keraton disebut golongan Gusti, golongan tuan. Masyarakat yang tinggal di luar keraton disebut kawulo, budak. Ya, budak itu tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena segala hal yang berkaitan dengan budak adalah milik Gusti. Tuh. Jadi orang-orang dulu itu tidak punya apa-apa. Tanah, rumah, sawah, bahkan keluarga aja nggak punya. Semua milik raja. Jadi kerajaan kalau mau melakukan sesuatu itu tinggal ngambil aja dari penduduk. Termasuk ketika sebagian panglima-panglima kerajaan melakukan upacara molimo, ya anaknya kawulo diambil untuk korban di situ. Ya, jadi di situ. Nah, kemudian ada salah satu anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Syekh Datuk Abdul Jalil, itu nama pribadinya. Ya. Tapi nama beliau masyhur disebut dengan nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Beliau inilah yang pertama kali melakukan perubahan sosial. Kenapa? Beliau tinggal di Baghdad selama 17 tahun. Ya. Setelah itu melakukan haji dan pulang ke Cirebon. Disitulah beliau kemudian mendirikan desa-desa Lemah Abang. Ada 77 desa yang beliau bangun. Ya. Di mana di desa Lemah Abang itu beliau menyatakan Lemah Abang bukan tempat tinggal kawulo, tapi tempat tinggalnya masyarakat. Istilah baru. Orang sederajat yang bekerja sama, masyarakat. Ini istilah baru ya, yang sampai sekarang di Timur Tengah juga tidak ada masyarakat. Apa yang membedakan kawulo dengan masyarakat? Kawulo tidak memiliki apa-apa, masyarakat punya sesuatu. Apa? Masyarakat memiliki hak dan milik. Ya, agama itu hak, jangan diganggu. Ya, anak istri itu hak, rumah milik, tanah milik. Mulai muncul baru. Ya, sementara kawulo tidak. Nah, selain untuk membedakan bahwa ini masyarakat bukan kawulo, Syekh Lemah Abang dalam setiap membuka desa Lemah Abang, dia mewajibkan pengikut-pengikutnya untuk membaca satu amalan, ya, yaitu amalan agar penduduk Lemah Abang terhindar dari pengaruh jahat setan dan bongso jin. Ya. Dari mana beliau punya ajaran seperti itu? Agar semua membaca amalia yang bisa menghindarkan dari pengaruh jahat bongso jin dan setan. Ya, rupanya selama di Baghdad beliau banyak membaca kitab. Salah satu yang beliau baca kitab Bidayah wan Nihayah. Itu syarah dari Ibnu Katsir tentang hadis-hadis yang dianggap tidak lazim. Nah, di dalam Bidayah wan Nihayah ternyata disebutkan bumi ini dulu waktu dicipta itu dihuni oleh bangsa Hin dan Bin. Ya, kita nggak tahu apa itu penjelasan itu. Tapi kemudian yang berkuasa adalah bangsa jin. Ya, bangsa jin yang sangat berkuasa.
mereka suka perang, suka menumpahkan darah dan seterusnya, mempengaruhi bangsa Hind dan Bin ini. Ya, nanti silakan dibaca itu Bidayah wal Nihayah. 1000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan, bangsa jin yang menghuni bumi diusir oleh para malaikat, ya, dipimpin Azazil. Ya. Digambarkan di situ seluruh jin yang diusir dari muka bumi pergi ke tengah laut. Mereka tinggal di pulau-pulau di tengah laut. Ya. Nah, dengan penjelasan ini, ketika Syekh Datuk Abdul Jalil pulang ke Nusantara, beliau punya keyakinan semua pulau di Nusantara dihuni bangsa jin. Ya, disitulah kenapa beliau kemudian menyusun amalia doa, ya, yang menghindarkan manusia dari pengaruh jahat, setan dan bangsa jin. Ya, mulai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surat pertama Al-Baqarah, ayat kursi, itu terus disusun. Itulah yang harus dibaca. Niat utamanya menghindari pengaruh jahat bangsa jin. Nah, beliau ini kemudian punya seorang menantu yang kita kenal dengan nama Sunan Kalijogo. Ya, karena putrinya Syekh Datuk Abdul Jalil ini nanti dikawin oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo inilah yang ketika mengikuti Syekh Datuk Abdul Jalil keliling Jawa mencatat, ya, di dalam Kidung Purwojati yang ada 48 pupuh itu, ya, yang pupuh pertama ono Kidung Rumekso ing wengi itu ada 48 pupuh. Sunan Kalijogo menjelaskan bahwa di Pulau Jawa itu terdapat 197 kerajaannya jin. Disebutkan nama tempat dan nama raja jin sekalian. Berarti sumber dari kitab, ya, Bidayah wa Nihayah ini benar, ya. Disitulah memang ada pengaruh. Kondisi Jawa saat itu kita bisa bandingkan, pernah dicatat oleh Antonio Pigafetta, ya. Beliau orang Italia yang menggunakan kapal Portugis datang ke Jawa, ya, tahun 1522. Ya, Sunan Kalijogo masih ada, Sunan Kudus masih ada, ya. Sunan Giri sudah wafat, Sunan Ampel sudah wafat, Raden Patah sudah wafat semuanya, ya. Tapi sunan-sunan masih ada. Antonio Pigafetta menyatakan orang di Jawa ini orangnya arogan, gak kenal istilah kalah, dan mereka sewaktu-waktu mengalami peristiwa aneh yang disebut amuk, ya, tanpa sadar, seperti orang kerasukan setan, ngamuk membunuh orang sekitar. Itu catatan orang Italia yang di sini tahun 1522. Dan beliau mengatakan kerajaan Mojopahit masih ada di pedalaman, tapi sepanjang pantai orang Islam semua, ya. Tapi desa-desa itu masih sering kali orang kesurupan, ya. Bahkan yang parah yaitu kalau sudah kesurupan, amuk dan membunuh orang, ya, seperti tanpa sadar. Jadi istilah amuk itu pertama kali ditemukan di Jawa oleh Antonio Pigafetta. Setelah itu baru digunakan orang-orang Eropa yang lain, ya. Jadi zaman dulu itu di Jawa, sekalipun sudah memeluk agama Islam,
kalau tidak keranjingan amuk, mereka juga sering kesurupan massal. Kesurupan sampai 40 orang. Itu sak desa bingung, gimana ini? Rupanya ada pengaruh jahat. Nah, itulah desa-desa Lemah Abang itu tidak pernah ada peristiwa seperti itu. Ya, itulah pelan-pelan amaliyah yang diamalkan di Lemah Abang nular. Ya, itulah nanti yang dikenal dengan istilah tahlilan. Itu sebetulnya dimulai zaman Wali Songo. Ya, itu formula tahlilan itu yang nyusun Syekh Datuk Abdul Jalil atau yang dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Ya, itulah komunitas masyarakat pertama ya, yang mengamalkan amaliyah tahlil. Ya, ini nanti juga akan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang dijalani umat Islam. Seperti ketika orang meninggal. Ya, zaman Mojopahit kalau ada orang meninggal itu diperingati 12 tahun setelah kematian dengan upacara namanya seraga. Ya. Nah, begitu orang Islam meninggal, awalnya ya cukup dibacakan doa dan seterusnya. Tapi kemudian karena ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang ini dianggap sulit, ya, tidak bisa dijalankan. Karena beliau punya prinsip dalam proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu beliau sederhanakan. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Manusia ketika datang dari Allah bayi, ya, bayi itu tidak mengenal kecantikan, tidak mengenal kekayaan, tidak mengenal rasa enak, macam-macam, gak punya apa-apa dia. Ya. Nah, itulah ketika dia dewasa, pikiran jiwanya dimasuki oleh pengaruh alam sekitar, oleh dunia. Menurut ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil, kalau orang sudah menjelang mati, dia harus bisa membersihkan pikiran dan jiwanya dari pengaruh duniawi sampai dia kondisinya seperti bayi, tidak ingat apa-apa kecuali Allah saja. Di situ Rasulullah bersabda, "Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang ketika akhir hayatnya ya, mampu mengucap tidak ada sesuatu, hanya Allah, ya, itu yang dakhalal jannah. Saya Lemah Abang juga begitu. Tidak boleh orang kepikiran, tapi ternyata tidak gampang. Ya, banyak orang yang meninggal masih ingat duniawi. Mau meninggal ingat anaknya, ingat istri mudanya, ya, ingat uangnya, ingat rumahnya. Ternyata gak gampang. Disitulah oleh Sunan Kalijaga kemudian disederhanakan. Gak kabeh menungso iso nglakoni sing diajarno Syekh Datuk Abdul Jalil dan para wali. Nah, disitulah kemudian dipaparkan ajaran martabat itu tentang sangkan paraning dumadi, ya, bahwa manusia itu lahir ke dunia melalui 7 tahap. Tahap pertama ahadiyah, ya, masih satu, belum terpecahkan. Tahap kedua wahdah. Tahap ketiga wahidiyah, ya. Setelah itu tahap keempat, ini tahap alam arwah, ya.
Kemudian kelima, alam mitsal. Tahap keenam, alam ajsam, alam jisim. Dan tahap ketujuh, insan kamil. Di situ. Jadi bayi lahir sebagai insan kamil itu melalui 7 tahap. Di mana masing-masing tahap lamanya 40 hari. Ya. Jadi 7 tahap 280 hari. Itu bayi lahir sempurna melalui 7 tahap. Kalau dihitung dengan bulan, 280 hari itu ketemunya 9 bulan lebih 10 hari. Karena 9 bulan itu 270 hari lebih 10 hari. Itu bayi sempurna. Ya. Nah, disitulah ketika nanti manusia meninggal, itu juga akan kembali melalui 7 alam. Ya, mulai alam kubur, ya, alam barzakh, nanti sampai alam akadiyah lewat 7. Disitulah Sunan Kalijogo, ya, yang nulis bukan Sunan Kalijogo, santri beliau, ya, tapi menjelaskan orang ketika mati itu melewati alam kubur. Lamanya 3000 tahun di alam kubur. Tetapi untuk ukuran waktu dunia itu cuma 3 hari. Ya. Setelah itu masuk lagi alam barzakh. Lamanya 7000 tahun. Tapi di alam dunia sama dengan 7 hari. Jadi di situ sampai nanti 1000 tahun, 1 juta tahun, ya, itu penjelasan di situ. Itu melalui tahap-tahap. Karena kebanyakan manusia itu masih terikat pikiran dan jiwanya oleh sesuatu yang sifatnya duniawi. Maka ketika melampaui tahap-tahap alam ini sangat sengsara. Ya. Rohnya untuk kembali kepada akadiyah itu susah. Itulah keluarganya, anak istrinya, ya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya itu menurut Sunan Kalijogo harus membantu dengan doa untuk melancarkan. Nah, itulah melewati alam kubur 3 hari itu diperingati, ya, dengan berdoa, mendoakan arwah yang mati. Itulah digunakan formula tahlilan, sekalipun sodako makanan. 7 hari, ya, 40 hari, 100 hari, setahun, 2 tahun, dan ke 1000, ya, itu 7 tahap. 3, 7, 40, 100, setahun, 2 tahun, 1000 hari. Itu 7 tahap kembalinya arwah, ya. Kenapa keluarganya harus membantu dengan doa? Karena menurut Sunan Kalijogo melewati alam kubur itu kembalinya roh itu luar biasa sulit, ya. Orang itu seperti tenggelam di air, untuk napas saja sulit, ya. Untuk makan sulit. Nah, disitulah di alam-alam itu digambarkan oleh Sunan Kalijogo banyak orang sengsara karena tidak didoakan oleh keluarganya, ya. Dia hanya memperoleh semacam makanan atau semacam nafas baru itu dari doa orang-orang Islam yang ada, ya. Jadi umat Islam kalau membaca doa Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, itu baru nyampe. Itu dibagi berapa orang, ya.
Dan kadang-kadang kata-kata mukminin wa muslimat ini gak nyampe kepada ahli kubur ini. Kenapa? Dia bukan muslim ya. Jadi banyak yang sengsara itu menurut Sunan Kalijogo di situ. Jadi beliau sudah pernah masuk alam itu. Ya, karena beliau mengharap kasihan itu orang-orang yang tidak dikirimi doa oleh keluarga, dan itulah karena percaya dengan dawuh para wali, akhirnya orang Islam mengadakan peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak pisan, mendak pindo, dan 1000 hari. Ya. Jadi Sunan Kalijogo itu ya, menjelaskan itu. Ya. Jadi bukan dari ajaran Hindu, gak ada itu dari ajaran Hindu. Ya. Itu betul-betul ajaran Islam. Ya. Dan ini memang pandangan orang-orang yang menjalani rekod orang-orang tasawuf, ya, guru-guru yang memang betul-betul mengetahui dunia rohani. Ya. Itu sebabnya sampai saat ini warisan para wali ini diwarisi oleh mayoritas umat Islam. Itu sebabnya jumlah umat Islam yang tahlilan dan selamatan lebih besar daripada umat Islam yang gak tahlilan dan gak selamatan. Kenapa? Oh, ini warisan yang dipelihara oleh NU sampai sekarang ini. Ya, tadi yang anti tahlilan, anti selamatan, saya yakin sampai kapanpun mereka pasti akan jadi kelompok minoritas. Kurang nggak akan bisa besar. Ya, karena kita akan lihat ciri-ciri orang yang anti tahlil, anti itu pengaruh setan dan jin itu banyak. Oh iya, ya, pengaruh setan yang awal itu kan, ya, iblis itu pertama kali kan makhluk Allah yang menyatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ya, golongan sing anti tahlil nanti pasti akan merasakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada wong sing selamatan, wong sing tahlilan, aku paling bener, paling itu. Ya, itu isinya pasti marah-marah, wah itu sesat itu, ya, ngamuk, fitnah sana fitnah sini, pasti golongan itu. Ya. Tapi kalau golongan ahli tahlilan gak bakal kepengaruh jin dan setan. Ya, jadi ini secara sosiologi dan antropologi ya memang begitu. Ya, itu tetap aja kita yakin bahwa yang bikin formulasi tahlilan itu para wali zaman dulu. Ya, dan ada dasarnya, ya, bahwa negara ini adalah kita hidup bareng-bareng dengan bangsa yang tidak kasat mata, yang seringkali mempengaruhi kita, membuat kita marah. Ya, itu juga termasuk nanti ini upacara-upacara dengan pakai wadal, tumbal, gak ada di negara benua sana, gak ada. Di Arab, gak ada. Istilah tumbal, istilah wadal itu gak dikenal sini. Ya. Termasuk nasib penggunaan wadal tumbal itu Jepang itu sama. Ya. Sampai di sana ada tradisi bunuh diri, harakiri, seppuku, macam-macam. Jepang, kenapa? Kepulauan Jepang, pulau, pakai jile bilangnya. Jadi karena itu orang Jepang itu aneh, ya, beda dengan orang-orang Cina daratan dan ini beda, karena tinggal di tengah pulau. Dan kita yang sadar bahwa kita tinggal di pulau Indonesia, ya sudah, ya, kita ngikuti tradisi yang diwariskan para wali. Karena para wali dulu dakwah Islam tidak sekedar melihat orang yang kasat mata, tapi tidak kasat mata. Karena sejarah menjelaskan Islam datang dihabisi, ya. Dari Persia orang lor habis, ya. Orang dari Al-Gabah itu wilayah di Uzbekistan, sampai sekarang masih ada tempat namanya Al-Gabah. Datang di sini dua habis juga, semua dihabisi. Ya. Baru zaman Wali Songo pelan-pelan, ya, dengan cara pendekatan yang luar biasa, itu Islam mampu berkembang, dan tradisi yang diwariskan Wali Songo kita pelihara sampai saat ini.
Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan latar belakang tahlil dari sejarah dan latar kultural daripada tahlil. Yang itu menjadi ciri khas di Indonesia, termasuk nanti untuk peringatan orang-orang mati. Ya, itu juga Wali Songo. Ya, bukan dari Hindu Buddha, tidak ada Hindu Buddha. Istilahnya aja selamatan. Ya, dari bahasa Arab selamat itu. Ya, kepingin selamat itu keselamatan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang mau bertanya untuk penjelasan, monggo. Kalau antum sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.